Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Ernadiani dari kelas 11 IPS 4. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Apa yang dimaksud dengan asam sulfat? Asam sulfat merupakan bahan industri kimia yang penting, yaitu digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk. Proses pembuatan asam sulfat atau H2SO4 sebenarnya ada dua cara, yaitu dengan proses kamar timbal dan proses kontak. Perbedaan proses kamar timbal dan proses kontak. Proses kamar timbal menggunakan gas nitrogen oksida sebagai katalis, sedangkan proses kontak menggunakan vanadium pentooksida. Di Indonesia, pabrik asam sulfat antara lain terdapat di Petrokimia Gresik, Pusri Palembang, dan Kujang, Jawa Barat. Pembuatan asam sulfat meliputi 3 tahap, yaitu A. Pembakaran belerang menjadi belerang dioksida, B. Oksida SO2 menjadi SO3, C. Mereaksikan SO3 dengan air. Pada tahap ini, SO tidak langsung direaksikan dengan air, tetapi dilarutkan dulu ke dalam larutan H2SO4. Sumber utama dari pembuatan asam sulfat berasal dari belerang. Belerang paling banyak berasal dari recovery gas alam dan minyak. Asam sulfat dibuat melalui sebuah proses yang dinamakan dengan proses kontak. Berikut contoh gambarnya. Proses pembuatan belerang dioksida. Belerang dioksida dapat dibuat dengan cara membakar belerang dengan udara secara berlebih. Alternatif lain untuk mendapatkan SO2 adalah dengan membakar pirit. Proses pembuatan belerang trioksida. Proses ini merupakan jantung dari proses pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Reaksi pembakaran SO2 dengan oksigen menghasilkan SO3 bersifat reversible dan eksoterm. Belerang dioksida dan oksigen yang dipakai dalam proses di atas dengan perbandingan volume 1:1 sesuai dengan stoikiometri reaksi di atas. Namun, pada prakteknya, oksigen yang dipakai sedikit berlebih dari proporsi di atas guna memastikan bahwa kesetimbangan bisa lebih mengaruh ke pembentukan SO3. Temperatur. Reaksi pembentukan SO3 dari SO2 dan oksigen adalah reaksi eksoterm. Sesuai dengan asas Le Chatelier, maka sistem kesetimbangan lebih menyukai temperatur diturunkan disebabkan reaksi itu sendiri menghasilkan kalor. Penggunaan suhu rendah akan memperlambat jalannya reaksi, padahal di dunia industri dituntut untuk bisa menghasilkan produk yang cepat dan efisien. Suhu 400 sampai dengan 450 derajat Celcius adalah suhu kompromi di mana keadaan seperti ini kita bisa mendapatkan proporsi SO3 yang tinggi di dalam campuran dengan waktu yang relatif singkat. Tekanan. Proses kontak tidak membutuhkan tekanan yang terlalu tinggi. Prakteknya, proses menggunakan tekanan lebih tinggi sedikit dibandingkan tekanan udara biasa. Berdasarkan asas Le Chatelier, reaksi di atas dapat diubah posisi kesetimbangannya dengan memperbesar tekanan. Namun, faktanya dengan tekanan yang tidak sebegitu tinggi, perubahan SO2 menjadi SO3 diperkirakan bisa mencapai 99,5%, sehingga dengan demikian kita tidak memerlukan perubahan tambahan untuk mendapatkan lebih banyak SO3. Katalis. Katalis tidak mempengaruhi kedudukan kesetimbangan. Katalis dipakai untuk mempercepat terjadinya reaksi, sehingga kesetimbangan lebih cepat tercapai. Katalis yang dipakai dalam proses kontak biasanya adalah vanadium pentooksida.
Proses perubahan belerang trioksida menjadi asam sulfat pekat gas SO3 yang terbentuk tidak bisa dirubah menjadi asam sulfat dengan cara menambahkan air. Hal ini disebabkan reaksi tidak dapat dikontrol serta menghasilkan kabut asam sulfat. Alternatifnya adalah gas SO3 yang terbentuk dilarutkan dalam larutan asam sulfat pekat 98%. Proses pelarutan gas SO3 dalam larutan asam sulfat pekat akan menghasilkan oleum H2S2O7 atau disebut asam sulfat fuming. Untuk mendapatkan asam sulfat pekat, maka kita menambahkan air dalam oleum tersebut sehingga dihasilkan asam sulfat pekat dengan volume 2 kali lipat dari volume oleum yang dipakai. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.